Shalom saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang selalu menyertai. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan membuka hati untuk Roh Kudus masuk dan memimpin kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu saat ini. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan channel YouTube ini. Berkati mereka Tuhan, sehingga firman Tuhan ini tidak terbuang dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu hadir di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saudara-saudara, saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Kejadian 6 ayat 11. Kejadian 6 ayat 11. Kejadian 4 ayat 6 sampai 11. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengagakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Jadi ini cerita mengenai Kain dan Habil. Kain dan Habil adalah dua adik kakak, tetapi mereka masing-masing berbeda dalam persembahannya kepada Tuhan. Jadi timbul iri hati Kain adalah persembahan Habil yang diterima oleh Tuhan. Kain mempersembahkan berupa tanah sayuran yang dia tanam, sedangkan Habil mempersembahkan korban anak darah domba. Jadi kenapa Tuhan menerima persembahan Habil dibandingkan Kain? Karena Habil memberikannya dengan kasih dan ketulusan hati. Hatinya yang tulus mempersembahkannya kepada Tuhan, tidak ada motivasi lain. Tetapi Kain mempersembahkannya tidak dengan hati yang sungguh-sungguh. Tetapi di ayat
di ayat ini dikatakan bagaimana Tuhan memperingatkan dia. Jadi Tuhan tahu sebelum Kain membunuh Habel, Tuhan sudah tahu bahwa niat Kain untuk membunuh adiknya. Jadi Tuhan bilang begini di ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa kamu panas dan mukamu muram?" Ayat 7, "Apakah mukamu tidak akan bersih jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu." Jadi Tuhan sudah ingatkan kepada Kain bahwa dosa sudah mengintip depan pintu, yaitu Kain sudah buka celah, yaitu karena apa? Iri hati. Iri hati pada Habel, karena dia iri melihat persembahan yang Habel naikkan kepada Tuhan diterima, sedangkan dia tidak. Dia sudah buka celah. Tuhan sudah peringatkan. Tetapi apakah dia mengindahkan peringatan dari Tuhan? Tidak. Tetapi dia tetap melakukan niatnya membunuh Habel. Lalu darah Habel di tanah berteriak pada Tuhan minta tolong. Jadi ini kita bisa lihat kejatuhan manusia pertama adalah dari Bapak Adam dan Hawa. Seterusnya Kain, Habel, dan seterusnya. Itulah dosa manusia pertama kali. Semua berawal dari iri hati. Lalu timbullah dosa yang tidak terampuni. Akhirnya Kain dikutuk oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menyikapi dari cerita Kain dan Habel. Jangan kita buka celah. Tuhan tahu setiap hati anak-anak Tuhan bila mana akan berbuat jahat. Perjanjian lama dulu roh Allah sendiri yang mengingatkan langsung pada mereka. Tapi di perjanjian baru setelah Tuhan Yesus naik, Roh Kudus yang bekerja hingga sampai saat ini. Jadi kita harus menyikapi kalau Roh Kudus mengingatkan kita, jangan kita menyimpang. Bagaimana kita bisa menjaga hati itu? Yaitu datang pada Tuhan, baca firman, karena firman Tuhan itu banyak. Bagaimana Tuhan menuntun kita untuk menjadi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, dari dulu setiap manusia mau melakukan suatu dosa, sebelum niat itu dilakukan, Tuhan sudah tahu. Kita lihat bagaimana Kain. Tuhan sudah tahu kalau Kain punya rasa iri hati dan mau membunuh Habel. Lalu Tuhan peringatkan. Tapi apakah Kain mengindahkan peringatan dari Tuhan? Tidak. Tapi dia tetap melakukan. Dengan dia berpikir bahwa Tuhan tidak tahu. Tapi apa yang terjadi? Darah Habel berteriak. Itu pun yang terjadi dengan manusia-manusia sekarang ini. Saat orang mengalami iri hati, dia punya rencana-rencana jahat untuk orang yang dia lakukan. Tapi kemurahan Tuhan itu luar biasa. Dia turunkan Roh Kudusnya untuk memimpin anak-anak Tuhan sekarang ini. Tetapi pernahkah kita peka dengan pimpinan Roh Kudus? Apa yang membuat kita tidak peka? Karena kita menutup hati. Karena kita tidak membuka hati untuk Roh Kudus masuk. Dari cerita Kain dan Habel ini, saya bisa mengambil gambaran apa sih dosa sehingga Kain berbuat dosa. Dosa apa aja yang Kain lakukan? Yaitu satu, dosa marah. Dosa marah itu timbulnya dari apa? Iri hati yang dia lakukan. Karena iri hati di dalam dirinya sehingga membuat dia marah pada Habel. Dia tidak peduli dan dia pikir bahwa Tuhan tidak melihat atas perbuatannya. Dia tidak sadar bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tahu apa setiap manusia mengerjakan sesuatu di dunia ini, baik buruk maupun benar. Dari iri hati itulah dosa-dosa itu timbul. Dan kelahiran daripada sifat iri hati itu menimbulkan dosa-dosa yang lain. Itu pertama adalah marah. Dan yang kedua, mengabaikan teguran Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 6 dan 7.
Di ayat 6 dan 7, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tadi saya bilang, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan sudah peringatkan, tetapi Kain mengabaikan. Itu dosa yang kedua yang Kain lakukan, ialah mengabaikan teguran Tuhan. Seketika itu juga dia mengambil reaksi dia terhadap Tuhan, tidak pedulikan, sehingga dia benar-benar jatuh dalam dosa. Tuhan mengasihi Kain, makanya dia diingatkan. Tapi apa? Sikap iri hatinya, kesombongannya, dia tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Itu dosa yang kedua, yaitu mengabaikan teguran Tuhan. Dan yang ketiga adalah melawan Tuhan atau berdusta. Kita buka di ayat 9. Yang ketiga adalah melawan kehendak Tuhan. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Jadi waktu Tuhan tanya di mana adikmu, dia bilang aku tidak tahu. Memangnya aku penjaga adikku? Nah, dia melawan, memberontak sama Tuhan. Dia sembunyikan kejahatannya dari Tuhan. Dari dosa-dosa Kain bisa kita lihat dan kita ambil kesimpulan bahwa suatu dosa bisa menarik dosa-dosa yang lain. Jadi yang pertama amarah, dua mengabaikan teguran Tuhan, dan yang ketiga melawan Tuhan, memberontak pada Tuhan. Itulah dosa Kain. Dan sekarang kita di manusia yang sekarang ini, hidup kita di sekarang ini, banyak kain-kain yang seperti itu di dalam diri kita. Dan apa akhirnya? Kutuk yang Kain terima dari Tuhan. Apakah saudara-saudara yang menginginkan hal itu terjadi? Saya rasa tidak, bukan? Mari kita mengambil sikap hidup. Bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan seperti Habel, mempersembahkan darah anak domba. Bukan sekadar penyembahan dia, tetapi penyembahan hati yang paling terdalam. Ucapan syukur, pujian, penyembahan. Saudara-saudara, apa dosa yang kita lakukan, kita akan menerima tuaiannya. Jadi memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita pun menerima tuaian yang baik. Kalau kita melakukan suatu kejahatan, kita akan menerima tuaian kejahatan pula. Tentunya kita menginginkan anak cucu turunan kita diberkati oleh Tuhan. Untuk itu hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi contoh, menjadi peringatan buat kita, agar tidak ada kain-kain sekarang ini, tetapi hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami mau belajar setia, hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Pimpin kami di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, menjadi kebanggaan-Mu, menjadi biji mata-Mu Tuhan. Kami imani Tuhan semua berkat-berkat yang kami terima pada hari ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia agar bangsa kami dijauhkan dari segala musibah, bencana apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mengurapi bangsa kami Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi besar-besaran untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkatin.